Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trianda Putra Nugrah. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta dan saya mengambil program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Final Test di Digital Research and Dashboard sebagai final test project based internship di Bank Muamalat dengan posisi Business Intelligence Analyst. Nah, ini perkenalannya. Lalu ini ada soal. Tentukan masing-masing primary key pada 4 dataset penjualan. Nah, dataset customer, product, order, dan produk kategori. Ini data yang digunakan. Lalu ini primary key-nya. Kenapa saya menganggap primary key-nya untuk customer itu customer ID? Untuk order itu order ID, kategori itu kategori ID, dan untuk produk itu produk number. Nah, karena dari 4 kolom ini, tiap baris, tiap angka, tiap number, tiap ID itu bersifat unik. Yang berarti mereka itu tidak ada yang sama. Nah, karena mereka tidak sama ini dan karena bersifat unik, ini nomor dan ID ini bisa dijadikan identitas tiap produk, tiap kategori, tiap pesanan, dan tiap pelanggan. Secara umumnya juga kebanyakan data itu memiliki ID atau number gitu sebagai primary key. Dia bersifat unik gitu. Nah, lalu untuk nomor 2 itu tanda-tangan relationship dari keempat table tersebut. Nah, ini relationship-nya. Pertama ada relationship ini, yaitu customer ke order yang dihubungkan oleh customer ID. Nah, untuk relationship customer ke order itu one to many, one customer many order. Ini customernya satu kan, customer yang sama, customer 832 ini di order ID 15 dan 22 itu satu customer memiliki dua pesanan. Jadi customer 832 ini bisa memiliki banyak pesanan, bisa memiliki dua, bisa memiliki tiga, bisa memiliki lebih dari satu pesanan gitu. Nah, lalu ada order dan produk number, dan produk yang dihubungkan dengan produk number. Nah, untuk order dan produk itu many to one, many order one product. Nah, ini many order one product, misalnya ini order ID 3 dan 9 itu memiliki one produk yang sama, yaitu produk TV 804. Nah, ini lihat ya, order ID 3, order ID 9, produk numbernya produk TV 804. Lalu di produk dan produk kategori itu sama seperti order dan produk, yaitu many to one. Banyak produk termasuk dalam satu kategori. Nah, seperti di sini produk number BP 101 kategorinya 1. Ini 3 produk ini kategorinya sama, kategorinya 1. Nah, oke, langsung lanjut ke nomor 3. Sebagai Business Intelligence Analyst PT Sejahtera Bersama, kita akan membuat sebuah tabel master yang berisikan informasi customer email, customer city, order date, order quantity, product name, product price, produk kategori name, total sales. Dengan sini ada nama kolomnya masing-masing. Nah, urutkan data tersebut berdasarkan tanggal transaksi yang paling awal sampai yang paling akhir. Posisi kolom mengikuti contoh berikut ini. Ini adalah contohnya ya. Order date, kategori name, dan terakhir ada di customer city. Nah ini untuk master tabelnya, saya menggunakan MySQL dan PHP Kenapa menggunakan MySQL dan PHP Itu karena saya sayang sekali tidak bisa membuat akun BigQuery. Saya sudah mencoba dan kendalanya selalu di kartu kredit. Saya tidak punya kartu kredit dan tidak ada kenalan ataupun kerabat yang mau meminjamkan kartu kredit. Tetapi saya sempat explore Snowflake karena saya sempat searching juga sebelum sebelum mengerjakan nomor 3 ini saya sempat eksplor apa alternatif BigQuery. Saya menanyakan di Quora, di Google, di AI, dan jawabannya selalu untuk saingan yang paling mendekati dengan BigQuery adalah Snowflake ini. Jadi saya mencoba membuka akun trial gratis Snowflake dan untungnya Snowflake itu bisa mendapatkan free trial tanpa menggunakan kartu kredit. Tapi sayangnya di free trial ini untuk Snowflake itu tidak bisa melakukan ekspor. Jadi saya terpaksa juga akhirnya menggunakan PHP Nah, ini udah mati ya, servernya udah mati. Nah, ini adalah query-nya. Untuk itu select date as order date, ini saya menggunakan alias untuk mengubah namanya.
Lalu menggunakan join juga untuk yang bersifat foreign key. Nah, kemudian order by date ascending. Ini berarti dari awal hingga akhir. Oh, ini ada tercover jadi saya sempat. Nah, tapi sebelum saya impor ke MyAdmin, itu saya mengubah formatnya. Format data sebelumnya itu month, date, years, dan tidak menggunakan strip tapi menggunakan slash. Dan itu saya mengubah formatnya di Excel menggunakan format cell menjadi year, strip, month, strip, day. Ini kenapa saya mengubahnya itu agar data itu bisa diolah di PHP MyAdmin. Dan setelah diimpor itu tipe data bisa diubah dari varchar ke date. Dan karena kalau formatnya seperti ini, itu PHP MyAdmin tidak menganggap data itu sebagai date. Karena formatnya tidak valid, formatnya tidak sama dengan format yang ada di PHP MyAdmin. Jadi agar formatnya sama, saya menggunakan format cell di Excel untuk mengubah format penanggalan agar PHP MyAdmin bisa mendeteksi dan membaca data itu sebagai data date, data tanggal. Nah, ini seperti hasilnya sudah sama ya, order date di paling awal, kategori name, product price, hingga terakhir ada customer city. Lalu nomor 4 ini visualisasinya dari hasil tabel yang dibuat pada soal nomor 3, simpanlah hasilnya dalam bentuk CSV dan menggunakan Looker Studio. Buatlah visualisasi yang menampilkan data penjualan tersebut. Visualisasi tersebut harus bersih minimal total keseluruhan sales berdasarkan kategori produk, total keseluruhan quantity berdasarkan kategori produk, total sales berdasarkan kota, total quantity berdasarkan kota, top 5 kategori produk yang paling tinggi salesnya, top 5 kategori produk yang paling tinggi quantity-nya. Nah, ini salin linknya tadi saya taruh linknya dia berada di bawah ya, ada di sini. Nah, ini untuk misalnya total sales ada 1.754.750,57. Nah, ini juga bisa diubah. By defaultnya order date, tapi ini bisa diubah mungkin jika ingin mencari order quantity. Nah, cara tanggal itu ada total 1.654, atau mungkin lihat customer city itu bisa diubah ya. Tapi karena yang diminta total sales, jadi saya akan menampilkan total sales. Nah, ini berdasarkan kota dulu. Bisa dilihat ini persebaran, saya menggunakan visualisasi, saya menggunakan geomap. Nah, sini bisa dilihat untuk kota itu kebanyakan di Amerika Serikat, di United States. Dengan beberapa juga ada di Kanada dan di Amerika Selatan, terutama di daerah Panama dan Peru, kota 5. Nah, lalu untuk di Amerika sendiri ini kebanyakan berada di East Coast hingga Midwestern. Semakin barat semakin menipis dengan pengecualian di California. Di California lumayan rame. Bahkan San Diego itu ada di posisi keempat. Lihat nih. Dan di California itu lumayan rame. Dan tapi yang paling rame itu berada di East Coast hingga Midwestern. Lalu untuk di luar Amerika sendiri itu ada beberapa di Britania, di UK, di Britania Raya. Lalu ada beberapa di sini di Eropa Timur, di East Europe, dan beberapa juga ada di Ukraine. Nah, untuk di Afrika juga ada, tapi hanya ada satu di Mesir. Dan untuk Asia tidak ada, untuk Asia sama sekali tidak ada. Nah, tapi di Australia ada. Di Australia ternyata ada. Di Australia ada di Albany dan Victoria. Juga New South Wales. Nah, lalu untuk order quantity sendiri itu kurang lebih sama seperti order
seperti di sini, seperti di total sales, dengan mayoritas kebanyakan di Amerika, United States of America. Dengan kebanyakan juga sama di East Coast, pusatnya itu di East Coast hingga Midwestern, dan semakin ke barat semakin menipis, dengan pengecualian di California yang lumayan rame. Dan order kuantitinya juga sama. Yang paling tinggi itu Washington. Order total sales yang paling tinggi Washington, dan order quantity juga yang paling tinggi Washington. Nah, ini total keseluruhan sales berdasarkan produk dan quantity. Nah, ini berdasarkan kategori produk. Nah, keseluruhan order quantity berdasarkan kategori produk itu yang paling tinggi ada di e-books dengan order quantity-nya berjumlah 3.123. Jadi ada 3.000 buku, jumlahnya itu 3.000 buku yang telah diorder. Dan untuk total sales, tapi untuk total sales ini yang paling tinggi itu robots, bukan e-books. Malah e-books itu paling rendah nomor 2, terendah nomor 2 di atasnya Blueprint. Nah, robots untuk total sales itu paling tinggi. Dengan salesnya itu 743.000, 743,5 ribu. Tetapi untuk order quantity sendiri, itu robots itu ada di nomor 2 dari bawah, di atasnya robot kits. Dengan order quantity hanya sejumlah 1053. Ini kebalikannya. Untuk order quantity, e-books di atas, robots di bawah. Tapi untuk total sales, robots di atas, e-books yang di bawah. Nah, lalu di sini ada, nah, ini 5 kategori produk, 5 total sales berdasarkan produk teratas dan order quantity teratas. Bisa lihat ya, untuk teratas ini ada robots, drone, robot kits, drone kits, dan training videos. Ini bisa dilihat 5 teratas, dan di sini untuk 5 teratasnya untuk kategori produk itu ada e-books, training videos, blueprints, drone kits, dan drones. Nah, juga sama ya. Nah, itu aja untuk nomor 4. Nah, saya sudah menaruhkan di sini. Untuk nomor 5, sebagai BI analis PT Sejahtera Bersama, apa yang bisa Anda usulkan untuk mempertahankan penjualan ataupun menaikkan penjualan dengan tabel transaksi detail yang sudah ada? Nah, untuk meningkatkan penjualan, untuk mempertahankan penjualan, terutama penjualan tertinggi yaitu produk robot dan drones, itu untuk menahankan itu kita bisa meningkatkan stok dan promosi untuk kategori ini, atau bukan berikan bundling khusus dengan kategori lain yang mirip seperti bundling teknologi, itu isinya produk robot, drone, robot kit, dan drone kit. Ini juga dapat meningkatkan sales untuk produk lain yang masih di bawahnya drones dan masih di bawahnya robot dan drones, seperti robot kit dan drone kit. Menyetarakan sales lah istilahnya. Lalu kita juga bisa meningkatkan penjualan produk dengan order quantity tinggi namun sales rendah. Bagaimana? Itu seperti e-books. E-books itu memiliki jumlah ordernya tertinggi. Ini 3.123, tetapi total salesnya relatif kecil. Nah, itu kita bisa naikkan harga, tapi ini risky karena tentu saja karena harganya naik itu bisa orang-orang bisa berpikir, wah harganya naik nih, nggak mau gitu. Atau kita bisa membuat versi premium dengan merchandise tambahan. Seperti jika membeli e-books ini akan mendapat mungkin gantungan kunci atau side gift gitu istilahnya. Nah, atau bundling dengan produk lain seperti training videos atau blueprints dan robot kits jika e-books itu bergenre teknologi, seperti mungkin e-books panduan e-books. Saya e-booksnya itu tentang teknologi gitu. Tentang cara membuat robot, cara merawat drone, cara merawat robot. Itu kita bisa bundling dengan robot kits dan drone kits. Dan untuk training videos itu mungkin e-books yang bersifat self motivation, self development, self growth, self loving. Itu kita bisa tambahkan dengan training videos. Nah, untuk analisis dan perluasan pasar, itu kota dengan order sales dan yang banyak tadi itu di Washington, Houston, San Diego, itu secara keseluruhan berpusat di USA. Gitu kita bisa fokus pada pemasaran di USA dengan marketing campaign yang lebih kencang. Tapi untuk
yang lain, untuk kota-kota lain atau mungkin di negara lain, itu kita bisa evaluasi alasan mengapa kota atau negara lain itu memiliki sales yang lebih rendah. Mungkin itu dari sisi customer, dari sisi selera customernya, ataupun trend market di sana, ataupun ada mungkin ada masalah di distribusi, di distributornya. Nah, itu perlu analisis lebih lanjut, perlu evaluasi lebih lanjut. Nah, dan untuk peningkatan kategori produk, kategori dengan order rendah tapi sales tinggi, seperti drones, drone kit dan robot. Di sini nih drone kit, robot dan robot kits itu kita bisa dengan bekerja sama dengan perusahaan lain, kita bisa mempromosikan produk ke perusahaan atau bisnis lain untuk meningkatkan jumlah demand. Karena jika ada kerjasama, ada kemungkinan bahwa perusahaan atau bisnis lain ini akan mengorder memesan dari kita dengan jumlah batch yang banyak. Itu akan meningkatkan order kuantitinya. Nah, ini linknya. Lalu ini videonya akan saya upload di YouTube, lalu akan saya YouTube atau mungkin Google Drive, lalu akan saya taruh di linknya di sini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.